Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam Berita Sultan di edisi Kamis 25 Mei 2023. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Nanti Anda boleh ikut serta juga di live chat kita di live streaming untuk langsung bertanya kepada narasumber kita di siang hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tema kita yang sangat menarik, suara ibu-ibu untuk Ganjar nomor 1. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, bahwa dukungan untuk sosok Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini semakin nampak dan juga pergerakannya juga mulai terasa dan terlihat khususnya di Provinsi Banten. Kalau kemarin KAPT menyebut bahwa targetingnya adalah untuk mendekati para generasi muda dan juga milenial, dan ternyata sosok Ganjar Pranowo juga ini sangat familiar di tengah ibu-ibu dan menjadi idola bagi para ibu di Provinsi Banten. Senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV kita akan membahas tema kita suara ibu-ibu untuk Ganjar nomor 1, dan telah hadir narasumber kita Ibu Ratu Ina Nurul Ainayah selaku relawan Ratu Ganjen Banten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Wah, ini menarik namanya Ratu Ganjen Banten ya Bu ya. Ini pengusung Pak Ganjar Pranowo. Iya. Ya. Jauh sebelum itu sih, jauh sebelum dicapreskan. Jauh sebelum dicapreskan sudah mengidolakan beliau. Iya. Wow, menarik sekali ya. Nanti di segmen selanjutnya kita akan baca juga pertanyaan ya dari teman-teman relawan, juga yang sudah nonton dari hari Senin. Kita sudah membahas relawan lainnya juga Bu, dan juga mungkin kawan-kawan Ibu Ina yang juga sedang nonton di live Facebooknya ya Bu ya. Mungkin boleh disapa dulu Bu teman-temannya, silakan. Ya, selamat siang untuk sahabat Facebook saya, karena saya senangnya medsosnya main Facebook. Ibu-ibu ya, ibu-ibu banget. Jadi selamat siang, mudah-mudahan bisa menyimak, mudah-mudahan juga menambah wawasan tentang Bapak Ganjar gitu. Oke. Nah, sebelum mungkin kita ke strategi atau mungkin ya langkah-langkah yang dilakukan oleh relawan Ratu Ganjen Banten, barangkali ini berarti kan kalau ini harus kenal dulu, lalu menyukai dulu sosoknya, begitu ya Bu ya, kurang lebih. Mengapa menyukai sosok Bapak Ganjar Pranowo? Jadi saya tarik urut ke belakang ya. Saya tuh dulu tuh pendukung Pak Jokowi. Oke. Nah, dulu saya pendukung Pak Jokowi, kemudian ketika Pak Jokowi sudah dua periode kan, kita ingin ada yang melanjutkan. Nah, yang melanjutkan nih sosok Pak Ganjar ini yang menurut saya ini bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Itu aja. Oke, berarti awalnya bukan Ratu Ganjen ya namanya? Enggak, waktu Pak Jokowi itu saya nggak bikin relawan. Oke. Saya cuma kalau sekarang kan saya ini kan jadi ketua relawannya. Kalau dulu saya ikut-ikutan relawan Pak Jokowi, ikut-ikutan. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya inisiasi ini tuh dari kita aja ibu-ibu, karena saya banyak ini dengan ibu-ibu yang ternyata tidak tahu tentang politik gitu. Oke. Jangan-jangan golput ya. Tidak ikut TPS juga ya, jangan-jangan ya Bu ya. Itu. Oke, lalu bagaimana ketika Ibu memperkenalkan sosok Bapak Ganjar Pranowo di tengah ibu-ibu, seperti apa Bu responsnya? Jadi ya lucu, saya itu kan senengnya main-main, jalan-jalan. Jadi jalan-jalannya bukan ke tempat yang ini, saya tuh jalan-jalannya ke kampung-kampung. Saya sering jalan ke kampung, ketemu orang gitu. Ketika saya tanya, tahu nggak Pak Ganjar, gini, nggak tahu. Terus saya bikin ini juga, bikin lucu-lucuan. Jadi saya sama teman saya, ada Risma, namanya Bu Risma, sama Bu Eis Gojali. Ada teman Facebook saya, teman di darat juga. Kita inisiasi untuk jalan-jalan, terus memperkenalkan kita pakai kaos Pak Ganjar, terus kita tanya, tahu nggak ini siapa? Nggak tahu, banyak yang nggak tahu juga.
tahu Pak Ganjar nggak tahu. Nah, saya perkenalkan, ini namanya Pak Ganjar Pranowo. Dia tuh beliau tuh gubernur Jawa Tengah. Doain Bu, mudah-mudahan dia jadi calon presiden. Waktu itu jauh sebelum Pak Ganjar itu dicapreskan, jauh itu. Jadi saya inisiasi kebentuk ini nih sebenarnya dari kegiatan yang sudah lama. Jadi setahun sebelumnya gitu. Jadi nggak langsung kita ini ke Pak Ganjar, nggak, memang udah lama. Jadi saya datengin, terus saya ngobrol-ngobrol. Jadi yang ibu-ibu yang saya datengin juga kan kayak ini, misalkan yang jual gado-gado di kampung, pokoknya yang tidak tersentuh oleh relawan lainnya, yang dia tidak akan pede untuk jadi relawan, dan dia juga tidak ngerti apa itu politik. Jadi dengan pendekatan itu, dengan cara bercanda, dengan cara ini yang benar-benar saya ke Pandeglang, ya saya ngomong Pandeglang, iya kan, ngomong Sunda, wow tuh iya ini gitu. Kita ngobrol, kalau laki-laki, kalau cowok mah ya ngobrol warung kopi, kalau kita ngobrol di tempat babacakan lah gitu. Sambil babacakan ya obrolannya ya. Menarik. Kalau pemilihan namanya juga ini cukup menarik, Bu. Siapa yang menginisiasi namanya? Sebenarnya saya tuh kan mikir-mikir nama apa gitu kan, yang orang tuh jadi dengernya geli gitu ya, apa lucu gitu kan. Ratu itu kan sebenarnya relawan bersatu sebetulnya. Relawan bersatu. Ganjen itu kan Ganjar Pranowo Banten. Tadinya, jadi memang khusus ini orang Banten lah, bukan juga karena nama saya ada ratunya, nggak juga. Ini ratu itu kan khas Banten banget, walaupun singkatan dari relawan bersatu. Kemudian Ganjen itu kan sebenarnya bukan, Ganjen itu kan beda dengan genit, dengan nakal beda. Ganjen itu ibu-ibu yang bisa mengekspresikan dirinya, dia berani berkata yang apa yang ada di hati dia, terbuka, dan dia tidak terintimidasi. Nah, jadi harapan saya, relawan Ratu Ganjen ini tidak terintimidasi, dia bisa memilih yang memang sesuai hati dia. Dan kita juga tidak pilih ini, enggak, kita cuman gini, ini loh, ada sosok namanya ini, kalau kan rata-rata nggak punya handphone, apalagi dia lihat medsos, handphone juga nggak punya kan. Nih yang seperti ini ada nih, kebenaran saya main TikTok, kalau saya kan beneran ganjen ya, main TikTok, main Facebook ekspresif gitu. Ya, Bu, ya. Kita tularkan hal itu kepada ibu-ibu yang tidak main medsos. Nah, nih Pak Ganjar yang ini, iya resep ya, kayaknya orangnya baik ya, kayaknya iya. Ini mudah-mudahan ini jadi calon presiden kita waktu itu. Nah sekarang setelah dicapreskan ini, ya nanti mau ke kampung-kampung lagi, mau baca sekarang yang kita omongin udah jadi capres nih, ini kayak gitu aja. Tidak ada kepentingan apapun, nggak ada. Ini murni suara ibu-ibu. Tuh. Murni suara ibu-ibu untuk mengekspresikan, dan ternyata luar biasa di dalamnya ini ada semangat juga untuk mengajak para ibu mengekspresikan diri ya, Bu Ina ya. Wah, luar biasa ini. Dan tadi sudah responnya, kemudian kalau jumlah dari relawan Ratu ini sudah berapa banyak, Bu? Kalau dihitung berapa banyak, karena saya belum mendata, kita tuh nggak ketahuan. Kalau data yang ada ini ya sekitar 300-an lah. 300-an. Yang ada loh, dia udah menyerahkan data gini. Dan sebenarnya menurut saya, terdata juga buat apa? Yang penting saya itu, Ratu Ganjen itu cuma mengenalkan, kalau udah kenal ya udah. Ya udah. Nah, dulu saya perkenalkan ini, kita doakan mudah-mudahan jadi calon presiden kita. Sekarang sudah dicapreskan, pilih, itu aja. Simpel kan, sesederhana itu sebetulnya. Karena namanya ibu-ibu itu kan pikirannya kita tuh memikirkan kebutuhan rumah tangga ya, terus maksudnya pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Karena jadi saya nggak mau yang kita berada yang di pedesaan, dia tidak ngerti tentang politik, ya kan? Dia akan nggak tahu juga siapa yang harus dipilih, siapa pemimpin yang akan bisa paling tidak bukan, kalau mensejahterakan Indonesia saya kejauhan ya, pemimpin yang bikin kita tuh
ya kita yang lagi berusaha aman, tidak terintimidasi, Ya. ada kemudahan-kemudahan sehingga ibu-ibu tidak harus ke bangke keliling, Oke. ya kan? Iya, Itu iya. kan isu yang meresahkan. Setiap hari dikejar bang keliling hanya untuk dagang pecel, hanya untuk modal dagang. Kebetulan saya juga tukang jamu, saya dagang jamu. Gimana caranya kita punya modal sendiri, kita berjalan, walaupun enggak yang sesuatu yang besar, hal kecil, kata orang Sunda ngereyeh, dijalani terus. Itu kan harus punya wadah. Siapa yang memperhatikan mereka yang sekarang UMKM yang tampil-tampil di pameran di mana? Ibu-ibu seperti itu, yang seperti saya itu, yang artinya yang jual pecel, jual serabi gitu. Jadi itu yang kalau ditanya data, nggak tahu, saya nggak data. Kalau mau tahu, ayo aja saya antar gitu. Oke. Baik, karena memang dengan tidak ada kepentingan tadi, Iya. dengan secara tulus dan juga memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo di Iya. tengah ibu-ibu, karena memang tadi disebutkan oleh Bu Ina bahwa ini adalah sosok yang mungkin nanti bisa mewakili keresahan ibu-ibu Iya. ya tadi ya, minimal bisa pro ibu-ibu dengan memberikan kemudahan berusaha tadi ya Bu ya. Oke, nah ini menarik ketika ibu datang mendekati ibu-ibu lainnya, kemudian apa yang biasanya dicurhatkan sama ibu-ibu? Iya kan, kalau ibu-ibu di kamu tuh kita mah nggak ngerti apa-apa. Kami mah teu ngarti nanaon. Kalaupun ke TPS biasanya ada amplop, ada foto. Kayak pilih ini uang jajan. Yang seperti itu kan sudah banyak, itu mah rahasia umum. Nah maksudnya saya tuh ini kan terserah ibu-ibu gimana hatinya mau pilih atau enggak. Tapi saya memperkenalkan ini loh, Pak Ganjar tuh seperti ini, ya kan. Dan saya lihatkan itu yang di TikTok lah, di medsos. Karena saya juga punya TikTok. Jadi di TikTok aja saya liatin di handphone saya. Nah, terus kalau misalkan saya ada kepentingan, saya data nama siapa, nomor telepon gitu boga, handphone gitu boga gitu. Mau gimana? Jadi itu aja sebenarnya. Ratu Ganjar tuh nggak pikiran jauh kemana-mana, enggak. Kenapa saya begitu? Karena saya lihat Pak Ganjar tuh ada di lapak Ganjar, sangat membantu banget UMKM. Dia punya lapak Ganjar, punya ini kan, walaupun relawan saya itu tidak bisa mengakses itu, paling tidak oh kalau pemimpinnya seperti ini berarti mungkin suatu saat kita nih yang bukan bisnis ya, pedagang kecil ini bisa dibantulah, paling tidak jangan kita pinjem ke bank keliling yang mereka bank keliling itu kan hebatnya datengin ke kampung-kampung. Ya kan. Nah itu kalau bisa misalkan jadi presiden, Pak ini kan sih ke ini nih relawan Bapak ini dulu, itu aja paling bantulah buat dagang buat apa. Nah itu ya. Baik, sesederhana itu ya, dengan harapan tadi sekali lagi bisa membantu para ibu. Nah, ini ada hal yang menarik juga Bu Ina ketika memantapkan diri untuk kemudian mendukung Pak Ganjar Pranowo, jauh bahkan sebelum diusung oleh PDI Perjuangan sebagai capres. Mengapa seberapa optimis Ibu ketika PDIP belum bersuara untuk mengusung Ganjar, namun sepertinya cukup optimis ya Bu ya untuk dicapreskan. Mengapa demikian? Karena setiap orang itu kan walaupun kita tidak berteman, tidak bisa langsung ini, tidak tahu masa lalunya, tetapi ketika kepemimpinan dia dan Pak Ganjar juga rajin mendokumentasikan, ya kan, emang katanya mainnya medsos, padahal kan dia dokumentasi kayak gini aja. Saya kesini misalnya ada dokumentasi nih kerjaan saya seperti ini gitu. Dan saya juga sering di Facebook ngupload Pak Ganjar tuh, mungkin banyak juga orang yang mau jadi apa nih Bu Ina nih, mau jadi apa gini. Saya tegaskan saya nggak mau jadi apa-apa, saya tetap tukang jamu, ya kan. Nah sama halnya dengan ngelihat Pak Ganjar gini, Pak Ganjar ini sepertinya kalau jadi pemimpin ini, apalagi untuk ini masyarakat, untuk rakyat Indonesia ini kayaknya bisa adil. Karena melihat ke belakang ini hampir ini dengan kepemimpinan Pak Jokowi, mirip
dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Ya. Kalau dari mata saya itu aja. Baik. Pandangan saya. Iya, karena memang kita tahu juga track recordnya Iya. ketika dia memimpin juga sebagai Gubernur Jawa Tengah ya Bu ya, kemudian sekarang dicapreskan Iya. oleh PDI Perjuangan. Baik Bu Ina, kita ke pertanyaan pemirsa ya. Ini sudah beberapa ikut serta di live chat kita. Menurut Ibu katanya siapa yang cocok akan menjadi bakal calon wakil presiden Pak Ganjar di 2024, kira-kira katanya siapa? Silakan. Boleh ini Boleh. pendapat saya. Ya. Maaf. Kalau pendapat saya sih, saya maunya saya nih ya, Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil. Oke. Kalau maunya saya itu. Ngomong apa Bu? Ada alasan? Pak Ridwan Kamil itu untuk milenial, dia tuh sangat kreatif, sangat keren. Dia bisa mewakili dari ini sisi milenial. Jadi gaulnya asik gitu. Walaupun udah ini, tapi umur pasti tuan saya ya, Pak Ridwan Kamil itu. Yeah. Jadi saya cuman mungkin satu frekuensi gitu. Orangnya asik di dunia kreatif itu, dia tuh ide-idenya selalu ada. Lebih ke situ aja. Yeah. Nggak ada yang lain, nggak ada unsur politik nggak ada. Oke. Keduanya ini nampaknya memang aktif di media sosial ya Bu, menggunakan media sosial untuk mendekati generasi muda juga dengan sangat baik, mengekspresikan tadi kreativitasnya juga sangat baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ibu, masih dari pemirsa. Kalau ibu-ibu sendiri ini mengenal Ganjar Pranowo ini dari sosok personalnya atau dari visi misi ketika menjadi Gubernur Jateng? Nah, kalau ibu-ibu nih ya, saya mewakili dari relawan-relawan tuh. Mereka senang karena Pak Ganjar humble. Mereka nggak mikir visi misi dan sebagainya. Yang mereka lihat ya, memang medsos ini sangat kuat pengaruhnya ya. Yang mereka lihat di medsos itu Pak Ganjar tuh sering datengin nenek-nenek, ngobrol sama nenek-nenek asik, ngobrol di warung ini itu. Itu kan sosok pemimpin yang kita rindukan sebenarnya. Tidak yang kaku, tidak yang harus dihormat, enggak. Lu, gua sama manusia gitu kan, sama aja. Yang penting akhlaknya, ya kan. Orang kan mau kita mau seperti apa, mau pejabat mau apa, kalau akhlaknya nggak bagus kan, tetap kita tidak memandang yang ini ya, tidak mengagumi. Tapi walaupun dia turun ke jalan, dia ini dengan masyarakat berbaur, kan tidak mengurangi wibawa dia. Ya kan, itu yang ibu-ibu ini resepnya Pak Ganjar mah sama ibu-ibu sama ini baik. Kita juga kalau ketemu disapa kali ini. Akhirnya mereka pada ingin ketemu, ingin ngelihat gitu loh, ngelihat langsung gitu. Ya, baik. Karena tidak sedikit juga pejabat yang penuh dengan pengawalan ketika bertemu dengan masyarakat ya Bu. Lebay. Baik, presiden aja nggak gitu. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apa langkah-langkah yang diambil para ibu, khususnya relawan Ganjar, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sosok Ganjar Pranowo dengan program-programnya? Saya sih kalau untuk setelah pencapresan ini, saya belum ada program lagi. Cuman ada paling kegiatan. Ayo senam, karena ada salah satu instruktur senam yang jadi relawan kita juga. Kegiatan kumpul-kumpul gitu aja. Yuk yang ini ringan-ringan kayak ngumpul, itu ngopi-ngopi bareng, ngobrol gitu. Nah, tapi yang waktu sebelum pencapresan ada kegiatan juga saya bersihin rumah relawan. Jadi sama ada bersihin rumah singgah waktu itu, bersih-bersih gitu di upload gitu tuh kegiatan kita. Terus kita juga kegiatan kumpul-kumpul. Waktu Pak Ganjar ulang tahun tanggal 28 Oktober kita adain doa bersama. Jadi ngundang ibu-ibu itu, ngundang masyarakat di sekitar situ juga. Kita berdoa bersama untuk kesehatan, Pak Ganjar itu supaya doa kami ini Pak Ganjar itu supaya sehat, supaya tetap semangat, supaya itu aja. Sama apalagi ya kegiatan tuh. Kegiatan ulang tahun Pak Ganjar, terus bersih-bersih. Sama kegiatan, kalau kegiatan yang untuk masyarakat sih cuman itu aja. Ya. Belum ada lagi. Belum ya. Baik.
mungkin nanti bisa diinisiasi lagi dengan cara-cara yang ringan tadi ya Bu ya, sambil bacakan, sambil ngopi. Banyak sih agenda saya sebenarnya yang belum, ini agenda kita. Ya. Kita tuh rencana pengen nyuci mukena di masjid-masjid. Karena kan kita kadang sholat kan bau asem ya, gitu. Ya. Jadi kalau kita punya ada dananya, kita belikan mukena berapa, yang ini dicuci, yang ini ditaruh. Nanti kita akan ini kan rutin itu, pengennya sih itu mah baru rencana. Mudah-mudahan sih terrealisasi. Mudah-mudahan terrealisasi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu. Apakah katanya bagaimana tanggapan suami Ibu nih ketika Ibu scroll-scroll media sosial, scroll TikTok, melihatnya nih kontennya Pak Ganjar. Apakah suami juga mendukung Ibu menjadi seorang relawan mendukung Ganjar Pranowo? Mendukung, malah suami itu bohirnya. Maksudnya biaya tuh dari dia. Biaya kegiatan apa ya dia ngasih. Ya termasuk perjalanan ke sini kan. Ya kan dari dia kan gitu. Jadi kalau suami sih ya mendukung. Hayu aja, yang penting saya tidak punya kepentingan. Tidak ada ambisi apapun. Ya tukang jamu tetap tukang jamu, nggak usah jadi apa-apa. Keikhlasan aja, bantu aja gimana. Karena yang suami inginkan itu di dalam hidup kita harus ada sesuatu hal yang menjadi karya, menjadi nilai ibadah. Karena kita umur udah segini, udah pikirannya buat pulang gitu, bakal pulang. Jadi nggak ada hitung-hitungan masalah gitu, itu nggak ada. Ikhlas ridho, bener-bener. Ikhlas ridho, betul-betul ya Bu ya. Iya. Amin, amin, amin. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Katanya pernah tidak sih Ibu membayangkan satu hal, kelak satu hari nanti, entah ke depan di mana, jamu racukan Ibu bisa diminum oleh Pak Ganjar Pranowo, seperti apa perasaannya? Silakan. Ya, yang penting jamu saya itu bukan masalah diminumnya ya, menjadikan ibu-ibu nih, saya bukan masalah ke Pak Ganjarnya. Kalau diminum sama Pak Ganjar, alhamdulillah. Apalagi kalau misalnya cocok gitu ya. Saya tuh sebetulnya bikin jamu ini kan supaya ibu-ibu juga tuh mementingkan kesehatan sendiri. Jadi nggak usah minum obat, nggak usah ini, mengkampanyekan ramuan tradisional. Jadi kita kalau sakit itu hanya ke dapur, sakit kepala, misalkan makan merica atau makan kencur atau ngerebus sereh atau apa. Itu aja sih Bu, simpel juga, maksudnya saya sesimpel itu. Jadi kalau misalnya saya bikin jamu, saya bilang tukang jamu diminum Pak Ganjar, nggak apa-apa kalau Pak Ganjar minta. Kalau nggak minta jangan suruh minum. Simpel aja ya Bu. Iya, ya? simpel aja. Yang penting ada kampanye kesehatannya juga bersama-sama dengan ibu-ibu, relawan dan masyarakat ibu-ibu lainnya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Seperti apa tanggapan Ibu nih? Muncul juga para relawan Ganjar lainnya di Banten. Bagus banget, sangat bagus. Berarti kan mereka juga bisa mengekspresikan diri dengan pilihannya. Terus bergabung, karena gini, kalau kita punya seseorang yang diidolakan, punya pilihan, terus sama dengan orang, terus berkumpul jadi satu, itu jadi satu kekuatan ya, secara apa ya, secara psikis kita kan lebih pede. Jadi kalau semakin banyak relawan, menurut saya luar biasa, ya? Iya, kekuatan semakin besar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bu. Kabarnya, apakah Ibu tahu nih kabarnya katanya tanggal 27 Pak Ganjar Pranowo akan datang. Apakah teman-teman dari relawan Ratu Ganjen Banten juga ada agenda mungkin menyambut kedatangan Pak Ganjar atau seperti apa? Kita tuh kalau misalkan nggak diundang, ya nggak bakalan, karena kita nggak tahu yang panitianya siapa, yang ngadain acaranya siapa, nggak juga. Kita tuh nggak yang ada acara gini terus gini, nggak ada. Ya. Sebagai apa juga gitu. Relawan udah cukup relawan di hati, kita kegiatan untuk kita juga, dari kita untuk kita gitu aja. Dan untuk apa, kalau masalah Pak Ganjarnya sebetulnya kepentingannya tadi itu, dukung nih kegiatan ibu-ibu itu aja. Betulnya. Jadi kalau ada acara tanggal 27 saya juga dengar kabarnya, dan saya juga sudah share di grup Ratu Ganjen. Saya bilang kalau acara Pak Ganjar yang untuk ada rundown ketemuan sama acara budaya, sebetulnya Pak Ganjar tuh cuman acaranya main ke Banten, acara budaya aja. Biarkan. Jadi ceritanya Pak Ganjar tuh mau malam mingguan di Serang, sok nggak apa-apa. Terus katanya paginya pengen senam sama ibu-ibu. Nah kita, ya udah
kita karena kita ibu-ibu, ayolah hadir. Sok yang mau hadir-hadir, yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi udah tahu kabarnya, dan peran Ratu Ganjen itu hanya seperti itu. Jadi nggak disuruh datang, ini nggak ada. Oke, murni ketika ingin bertemu dengan Pak Ganjar datang ya kita aja. akan datang ya. Kalaupun misalnya tidak juga ya tidak apa-apa ya, tidak ada paksakan, dan kalau misalnya memang ada kegiatan lain ya tidak. Kalau pengen senam atau hayu senam gitu. senam ya, Mungkin dengan relawan ibu-ibu lainnya juga ya ini bisa berkolaborasi. Iya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu Ina. Menurut Bu Ina sendiri nih, popularitas sosok Ganjar Pranowo di Banten ini seperti apa? Apakah sudah cukup dikenal oleh masyarakat Banten? Kalau menurut saya sendiri ya, belum. Pak Ganjar tuh di Banten belum populer, nggak seperti di tempat lain, ataupun nggak seperti skala nasional. Kenal dengan Pak Ganjar Pranowo ini belum, apalagi itu yang di kota ya, yang kita kan ada masyarakat desa tapi desa kota, ya kan, di Kota Serang ada juga kan masyarakat desa-desanya kan, ya. Di situ aja masih sedikit, apalagi sampai ke pelosok-pelosok itu belum. Itu makanya saya tuh relawan yang tugasnya hanya mengenalkan, untuk ke sana segala macam yang bersifat kerelawanan yang kayak struktur yang gini-gini, nggak ngerti ke situ. Kita mah nggak ngerti ke situ. Ngenalin aja nih Pak Ganjar, gitu aja. Ya. Datang memperkenalkan dengan kegiatan yang sederhana tadi ya, baik lagi bacakan dan ngopi-ngopi ala ibu-ibu ya. Oke, Bu Ina, kita pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah sosok Pak Ganjar Pranowo akan tetap merakyat dan sederhana ketika beliau nanti misalnya menjadi presiden? Nah, kan sekarang itu kan banyak medsos, ya, banyak medsos. Kalau Pak Ganjar setelah jadi presiden, dia berubah, dia jadi orang yang gimana, yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan pada saat pencapresan ini, kan medsos banyak. Ibu-ibu akan bersuara. Siapa yang berani melawan ibu-ibu? Naik motor aja bebas. Iya. Iya kan? Betul. Kita akan bersuara, oh nggak gini. Itu bisa kita protes, bisa kayak ibu-ibu demo gitu kan, bisa. Kan sekarang medsos. Kita kan bisa menyuarakan suara kita kan di medsos kita sendiri. Betul. Jadi sekarang mah saya rasa nggak akan mungkin orang berani untuk aneh-aneh, karena sekarang yang berbicara itu langsung rakyat melalui medsos itu loh. Ya kan, netizen itu kan lebih pintar. Malah banyak hal-hal yang diungkap sama netizen. Dan Pak Ganjar juga sama, main medsos juga. Jadi saya rasa nggak mungkin Pak Ganjar nanti berubah, nggak akan ya. Jempolnya netizen ini cepat banget ya. Ibu-ibu juga ini cepat juga ya responsnya. Oke, mungkin ada agenda terdekat Ibu yang akan dilakukan oleh teman-teman Ratu Ganjen Banten? Ada program agenda terdekat kami, program kami insya Allah mudah. Amin. Kita akan, sebenarnya kita tuh pengen deklarasi sebenarnya. Deklarasi, belum deklarasi ya Bu? Belum, jadi saya tuh pengen ada acara, yuk kita senam, bisa sambil ini, rencananya pengennya di pinggir pantai. Amin. Itu tadi larinya ke babacakan ya, urusan makanan aja kan. Jadi kita sambil bacakan yuk, nanti sambil senam, kita ngadain satu hari sambil deklarasi itu maunya kami. Amin. Doain tercapai ya. Amin. Segera deklarasi dan di tempat yang diinginkan ya Bu, di pantai ya. Pantai. Sambil bacakan. Terima kasih banyak Ibu sudah membersamai kita di Sultan TV dengan suara ibu-ibu untuk Ganjar nomor 1. Tadi kita sudah dengar bahwa optimis sekali ya ibu-ibu untuk terus juga bergerak memperkenalkan Ganjar Pranowo ke daerah-daerah, lalu ke ibu-ibu juga yang memang usaha UMKM yang kecil, kemudian juga ini yang mungkin belum melek politik juga ini turut diperkenalkan juga politiknya. Sebagai closing statementnya, Bu Ida, silakan disampaikan kepada pemirsa apa yang ingin disampaikan. Tentang apa nih Pak Ganjar? Ya, boleh. Ya kalau misalkan untuk ingin tahu lebih lanjut tentang Pak Ganjar, lihat aja di Google, karena di situ ada prestasinya, kegiatannya, dan yang paling lebih ini lagi di TikTok lah. Di TikTok banyak, jadi bisa nonton TikTok
supaya bisa lebih mengenali kegiatan Pak Ganjar. Ya. Itu aja. Kenal dulu baru sayang. Kenal dulu, ya. iya. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu, sehat-sehat selalu. Iya, Kita terima doakan kasih. mudah-mudahan deklarasinya bisa segera dilaksanakan. Amin, amin. Semuanya Mudah-mudahan. sehat-sehat dan programnya lancar ya Iya, Bu ya. amin. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Ratu Ina Nurul Ainayah, Ketua Relawan Ratu Ganjan Banten. Kita harapkan juga ini ibu-ibu tetap semangat juga Iya. untuk menyuarakan suara ibu-ibunya ya kepada capres pilihannya. Iya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti besok kita akan hadir kembali tentunya dalam Berita Sultan di jam yang sama dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.